Selamat pagi teman-teman Satu Pena di seluruh Nusantara. Dari Aceh ada Mbak Deknong Kemalawati sudah hadir ini dari kiri Indonesia, ujung barat Indonesia, serta teman-teman dari Papua saya kira juga sudah hadir. Dan dari provinsi lain, walaupun ini masih 65 orang, kalau kemarin juga makin sedikit karena banyak kesibukan, ada yang mengajar, ada macam kesibukannya, mungkin akan menonton melalui YouTube-nya. Kalau hari ini, pagi ini di Jakarta sedang hujan, di Cirende maksud saya sedang hujan, mungkin tidurnya lebih nyenyak dan belum bangun, nanti kalau sudah bangun bisa bergabung kembali. Saya menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa Satu Pena ada webinar macam-macam ya. Yang paling dekat itu adalah hari Minggu besok dengan Satu Pena Sumatera Barat dengan Ibu Sasri. Mungkin kemarin beliau ada ya, teman-teman bisa mengikutinya. Nanti linknya saya share melalui grup pelatihan. Terima kasih Pak Zari Hendrik yang hari ini akan memberikan materinya tentang kewirausahaan di bidang menulis. Semoga kita bisa mengikutinya dengan baik dan bisa mempraktekannya sehingga kita jadi kaya ya. Jadi bisa dapat duit dari menulis. Nah besok jangan lupa ikuti pemaparan pengalaman kewirausahaan menulis yang disampaikan oleh Uda Akmal ya. Kalau Pak Zari saya manggilnya Uda apa Om atau Mas nih ya? Gantengnya sama nih kayaknya dengan Uda Ipan ya. Mas boleh. Mas boleh ya. Oke, saya serahkan kelas ini kepada Mbak Nabila. Silakan Mbak. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak John, selamat pagi Mas Zari. Perkenalkan, saya Nabila Azhari yang akan menjadi moderator pada kelas pada hari ini. Nah, sebelum itu Bapak Ibu izinkan saya memperkenalkan Mas Zari Hendrik selaku pengajar kita pada hari ini. Jadi Mas Zari Hendrik itu dikenal sebagai word planner atau perangkai kata yang juga merupakan pendiri dan direktur pemasaran di Kapitulis yang merupakan sebuah perusahaan kreatif digital yang menyediakan layanan pembuatan konten. Awalnya itu dari menyediakan jasa berjualan takarir atau caption, lalu layanan yang dilayani oleh Kapitulis kini menyediakan berbagai layanan lainnya seperti pembuatan naskah, konten digital dalam format visual, dan teks, wara promosi, dan lain sebagainya. Nah, melalui media sosial dari Mas Zari Hendrik, beliau aktif membuat konten dan atau tulisan yang berciri khas gombal dan juga galau nih Bapak Ibu. Nah, selain itu, Mas Zari Hendrik juga merupakan penulis, sudah ada beberapa buku yang beliau tulis. Pada tahun 2012 ada buku kumpulan puisi, cerpen dan kutipan berjudul Dear Zaris, buku kumpulan puisi Sekarangku pada tahun 2015, buku novel Leona pada tahun 2017, buku kumpulan puisi, prosa dan senandika yang berjudul Titik Lemah pada tahun 2018, dan buku kumpulan puisi, prosa dan senandika yang berjudul Terangkai Saat Dia Sedang Tidur. Wah, ini luar biasa sekali, sudah cukup banyak buku yang beliau tulis. Kalau begitu, silakan. Halo Mas Zari. Halo Kak Nabila. Baik. Ini kita bisa langsung ke pemaparan teori saja mungkin? Halo, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua dari Satu Pena. Suatu kehormatan buat saya untuk bisa diajak ya dalam tanda kutip mengajar, padahal sepertinya teman-teman yang ada di sini ini sepertinya malah justru jangan-jangan lebih jago. Tapi saya senang sekali bisa bekerja sama atau bareng satu webinar sama guru saya, sama panutan saya, Uda Ivan Lanin. Tepuk tangan buat Ivan Lanin. Idola saya sekali soalnya. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan, dan ini adalah suatu topik yang saya senang sekali untuk share ke
orang-orang, ke teman-teman gitu, yaitu bagaimana bisa membuat caption yang bagus, bagaimana bisa memaksimalkan kata-kata terutama di media sosial. Oke, kita langsung aja ya teman-teman masuk ke halaman berikutnya. Oke, pertama-tama kita akan membahas bagaimana tujuan ini, yaitu untuk memahami cara menarik perhatian audiens di media sosial lewat rangkaian kata. Kita tahu bahwa media sosial itu ada audiensnya. Masing-masing platform punya karakteristik masing-masing untuk audiensnya. Dan kata-kata adalah salah satu yang punya fungsi untuk membuat audiens tertarik. Kata-kata adalah bagian di mana kita bisa mendapat audiens sebanyak-banyaknya. Kalau kata-katanya dirangkai, kalau kata-katanya menarik. Dan di sini tujuannya adalah bagaimana memahami cara menarik perhatian audiens ini. Lalu yang kedua adalah mengenal teknik-teknik kepenulisan copywriting. Karena merangkai kata dan copywriting itu sesuatu yang memang kesatuan gitu. Copywriting yang merangkai kata ya belum tentu copywriting sih, karena ada juga merangkai kata yang kebutuhannya bukan buat bisnis atau bukan buat jualan. Tapi kurang lebih copywriting dan merangkai kata itu adalah suatu hal yang sama, karena ada teknik-teknik di dalamnya. Dan kita akan membahas bagaimana, kan media sosial adalah media yang punya ruang begitu banyak buat kata-kata. Ada bio, ada takarir, ada teks visual di dalam gambar, entah itu gambar poster atau video, subtitle atau teks dan lain sebagainya. Banyak tempat buat kata-kata di media sosial. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dua saja tempatnya, yaitu yang pertama adalah bio, bagaimana membuat bio medsos yang menarik, jenis-jenis atau tipe-tipe bio seperti apa aja yang bisa digunakan, dan bio mana yang cocok untuk platform tertentu. Dan yang kedua kita membahas bagaimana caption atau takarir itu sendiri, fungsinya seperti apa sih, tahap-tahap membuat caption seperti apa sih. Lalu sebagai penutup kita akan membahas copywriting atau penulisan wara. Sebetulnya saya tahu copywriting itu bahasa Indonesianya penulisan wara itu dari Uday Fanani. Memang saya banyak terbantu oleh Uday Fanani. Mungkin sebelum kenal Uday Fanani saya bahasa Indonesianya masih dalam tanda kutip hancur. Tapi setelah kenal sangat-sangat lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Oke, lanjut. Oke, dari bio medsos kita akan membahas definisinya, fungsinya, bio itu buat apa sih? Terus tadi ya tipe-tipe bio, terus bio menurut platform itu seperti apa dan ciri-ciri bio yang bagus. Ini saya penasaran nih dari antara teman-teman semua, kira-kira ada nggak bionya tuh yang nggak ada kata-katanya. Kemarin saya ngecek salah satu public figure politik, Bapak Prabowo, itu bionya kosong, teman-teman. Itu saya gemes ngelihatnya gitu. Sama seperti saya ngelihat orang posting foto, tapi captionnya itu nggak ada sama sekali. Itu juga saya gemes. Seperti rasanya tuh kurang lengkap. Gitu. Oke, lanjut lagi. Oke. Bio pada dasarnya adalah perkenalan. Tempat paling pertama biasanya kalau orang search, kalau orang buka akun kita, nah bio itu menjadi kata-kata paling pertama yang dibaca oleh audiens atau followers atau calon follower ketika buka akun kita. Itu cara kita untuk memperkenalkan diri sebetulnya. Siapa sih kita? Di dalam bio juga menginformasikan sesuatu yang berkaitan sama persona. Nanti saya akan jelaskan apa sih persona dan mengapa persona itu penting di dalam kita menggunakan akun media sosial. Dan bio itu dirangkai agar orang tertarik untuk mengikuti dan menelusuri akun kita lebih jauh. Setelah baca bionya, wah sepertinya cocok nih sama gue. Wah cocok nih bionya. Dari segi profesi saya suka, dari segi interest ada kesamaan misalnya. Oke, ditelusuri lebih lanjut, konten-kontennya dan lain sebagainya, wah cocok follow misalnya seperti itu. Itu salah satu fungsi bio, bagaimana kita menjelaskan
siapa kita kontennya apa, itu dijelaskan di bio. Nah, untuk orang nggak tertarik karena bio itu juga sangat mungkin. Pas baca bionya ternyata isinya bionya cuma keterangan zodiak gitu. Padahal itu platformnya misalnya Instagram yang kurang lebih cukup penting gitu. Zodiak sepertinya kurang cocok untuk Instagram, lebih cocok mungkin untuk aplikasi-aplikasi cari jodoh mungkin cocok kalau bionya zodiak ya. Kurang lebih seperti itu. Intinya bio adalah daya tarik pertama saat orang menemukan atau membuka akun kita untuk mengikuti atau menelusuri konten-konten di akun kita. Kita memperkenalkan diri siapa kita, apa yang kita kerjakan, profesi kita apa, terus minat kita apa, kita sukanya apa sih, hobi kita apa, dan bagaimana kita menggunakan akun media sosial itu buat apa sih. Seperti memberi gambaran gitu, kurang lebih akun saya ini seperti ini. Dan fungsi yang lain adalah memudahkan akun kita ditemukan dalam pencarian, ketika di search juga itu memudahkan. Makanya kata-katanya juga mesti enak. Ke halaman berikutnya. Nah, setelah kita mengerti definisi bio, setelah kita mengerti fungsinya, maka ini wajib teman-teman untuk dimengerti, yaitu persona. Persona adalah keidentikan diri yang melekat dan kita ingin menampilkan ke publik. Kita ingin dikenal sebagai persona itu. Nah, ini elemen persona ya, teman-teman. Yang pertama adalah profesi atau pekerjaan atau jabatan. Gitu. Misalnya personanya adalah seorang ojek online. Gitu. Nah, itu persona. Gitu. Kalau kita lihat di stand up comedy, itu teman-teman stand up comedy atau teman-teman komika suka datang dengan keresahan profesi. Dia adalah seorang kuli bangunan, ojek online, dokter dan dosen, dan lain sebagainya. Itu persona. Nah, hal yang sama juga kita bawa di media sosial. Kita bawa persona profesi, banyak juga. Dan bahkan mungkin sebagian semua kita tuh punya persona profesi di media sosial. Kita memajang profesi kita apa, kita memberitahu audiens kita kerja sebagai apa, atau kita jabatannya apa gitu. Kalau kita lihat di akun-akun kayak Instagram, kayak LinkedIn apalagi gitu, itu jelas ya. Udah pasti kalau LinkedIn personanya profesi, karena kebutuhannya juga untuk dunia kerja. Tapi di Twitter atau Instagram pun banyak orang benar-benar langsung mempersonalkan dirinya sebagai profesi tertentu. Dokter, dan lain sebagainya. Lalu persona nggak cuma satu, gitu. Persona kita bisa membawa banyak. Yang kedua bisa ciri-ciri fisik. Gitu. Misalnya personanya memang ingin dikenal karena gemuknya misalnya, atau ingin dikenal karena kecilnya gitu, kecil gitu, jadi ingin dikenal seperti itu. Atau ingin dikenal karena cantiknya. Nah, ini biasanya public figure ya, atau selebgram gitu, yang punya persona seperti ini. Lalu selanjutnya adalah persona dengan latar belakang suku atau domisili. Nah, ini biasanya kalau nulis caption itu bahasa Jawa misalnya, karena ingin dikenal sebagai wong Jawa. Atau orang yang selalu punya concern membahas daerahnya. Gitu. Jadi personanya misalnya orang Bekasi, atau personanya orang Padang, gitu, orang Minang. Nah, itu persona. Lalu ada lagi persona sifat atau karakter. Misalnya karakternya itu dikit-dikit kalau ngomong marah gitu. Nah, itu jadi sesuatu yang dikemas menghibur. Atau personanya itu kayak tadi tuh Mbak Nabila memperkenalkan Mazari tukang gombal, atau kalau ngomong-ngomong dikit tuh galau gitu. Saya tuh kalau ditanya apa kabar, jawaban saya pasti pernah lebih baik sebelum dia meninggalkanku dengan yang lebih kaya. Nah, itu salah satu bentuk persona saya. Ketika ditanya apa kabar, jawabannya pasti galau. Karena saya ingin dikenal sebagai orang yang punya sisi puitis. Nah, itu sifat atau karakter. Selanjutnya ada orang yang personanya status. Gitu. Sebagai seorang ibu. Jadi kontennya tuh ibu banget, bunda banget, anak-anak banget gitu misalnya. Atau sebagai seorang jomblo gitu. Atau sebagai seorang macam-macam ya, status.
Lalu ada lagi orang yang punya persona dari segi minat. Jadi kontennya atau dirinya dikenal sebagai orang yang berhobi tertentu, misalnya otomotif. Jadi anaknya anak motor banget gitu, kontennya kemana-mana naik motor, misalnya, karena itu minatnya. Atau ada orang yang personanya dari segi hobi ya, bola. Saya termasuk orang yang mempersonalkan diri saya sebagai penggemar sepak bola atau Liverpool. Di sini ada fans Manchester United nih. Silakan keluar. Karena kita adalah musuh. Nggak bercanda. Nah itu persona saya. Dan kondisi-kondisi lain yang spesifik. Semakin spesifik, kita akan semakin punya pembeda dari orang lain. Semakin spesifik personanya, kita akan semakin dikenali, semakin mudah untuk diingat. Nah, coba aku usul ke teman-teman semua, cari minimal 2 atau 3. Misalnya dari segi profesi. Saya adalah seorang, profesinya apa ya, enaknya ya, penulis. Nah, mungkin bisa ditambah sifat. Saya adalah seorang penulis yang apa gitu. Nah, itu personanya itu. Jadi patokan untuk konten ke depan begitu. Gitu. Nah, di dalam bio pasti ada sisi persona yang bisa kita, yang perlu untuk kita tampilkan. Bio seperti gambaran persona itu. Oke, udah paham ya teman-teman ya apa itu persona ya. Jadi bisa dipilih minimal 2. Kalau bisa, kalau semuanya terlalu spesifik ya. Jadi terlalu banyak yang dibahas gitu. 2 atau 3 aman lah gitu. Misalnya profesi, terus latar belakang suku atau domisili, oke. Lalu dilanjutkan ke kondisi-kondisi lain yang spesifik apa gitu. Itu jadi enak. Oke, kita lanjut. Nah itu ya, fungsi persona membuat kita terlihat spesifik atau lebih beda, memudahkan audiens untuk mengingat, personal branding, mempertemukan kita dengan audiens yang memiliki kesamaan dengan diri kita. Gitu. Kayak misalnya sama-sama suka bola, jadi audiensnya juga jelas gitu. Orang-orang yang suka bola juga. Nah, ini contoh persona, misalnya Zari Hendrik, personanya adalah pendiri Kapitulis, seorang penulis asal Bekasi yang pandai merangkai kata-kata, khususnya rayuan atau gombalan. Jago banget gombal, ini ceritanya personanya. Tapi di sisi lain dia adalah penggemar berat Liverpool dan ayah dengan 2 anak yang lucu-lucu. Itu personanya. Saya ingin dikenal atau menampilkan diri ke publik di media sosial dengan persona seperti itu. Atau persona Uda Ivan Lanin. Personanya adalah tokoh internet Indonesia, pendiri Narabahasa, yang entah gimana kalau ngomong tuh bahasa baku aja gitu, tapi kok luwes banget gitu. Itu ciri khas banget gitu. Dan aktif memperkenalkan padanan Indonesia dari istilah-istilah asing di Twitter ya gitu. Jadi kalau misalnya kita bingung, ini bahasa Inggris kata-katanya padanannya apa ya? Kadang-kadang udah larinya ke Ivan Lanin gitu. Sebegitu kental personal brandingnya, sebegitu kental personanya sebagai orang yang kalau ngomong tuh bahasa baku gitu. Bahasa baku tapi bisa diucapkan sehari-hari. Saya udah kenal Uda seperti itu. Itu persona Uda, dan kita mengenal Uda pun dikenalin seperti itu. Atau misalnya contoh lain dari stand up comedian Regen Rakelna, teman-teman tahu, personanya adalah komedian, profesi, asal Bima, suku ya, karena dia berkali-kali juga ngomongin Bima, yang gampang tersulut amarah. Nah itu persona yang dia bangun, sifat. Padahal mungkin di kehidupan sehari-hari belum tentu juga dia gampang marah, tapi itu persona yang dia bangun di panggung. Nah, media sosial bisa dibilang panggung juga. Tempat kita untuk menampilkan sesuatu yang sifatnya positif-positif ya. Saya kurang tahu nih kalau misalnya ada teman-teman yang memang lebih suka membagikan hal-hal yang negatif, tapi saya percaya teman-teman di sini sukanya membagikan hal-hal yang positif atau kabar-kabar yang menyenangkan di media sosial. Nah, pasti personanya atau di panggungnya untuk hal-hal yang positif atau menghibur. Nah, setelah kita tahu apa itu persona dan bio adalah bio medsos adalah bagaimana kita menggambarkan sedikit kisi-kisinya
persona kita. Nah, ini ada tipe-tipenya teman-teman. Tipe-tipe bio dalam konteks nih untuk Instagram atau Twitter yang kurang lebih tipe bionya sama. Karena bio untuk LinkedIn atau bio untuk Facebook, tipenya itu agak sedikit berbeda. Nah, yang pertama adalah tipe 1, profesi. Bio yang menginformasikan secara eksplisit persona pengguna akun hanya dari segi profesi, jabatan di pekerjaan atau bidang yang digeluti. Ini ada nggak nih teman-teman yang bionya tuh tipenya tipe 1 aja? Kayak contoh Pak Erlangga Hartarto, itu benar-benar profesinya aja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ketua Umum PB WUSU Indonesia, Ketua Komite PCPEN. Nah, di bionya hanya memuat profesi, dan ini nggak salah. Nggak salah. Pada dasarnya bio itu sesuai kebutuhan sih. Kita ingin benar-benar menampilkan atau memberi gambaran itu apa aja. Ya, kalau merasa kayaknya cukup deh kalau untuk bio itu cuma profesi aja, oke. Atau ada tipe 2, profesi deskriptif. Nah, ini biasanya akun-akunnya ini orang-orang yang apa ya, yang nggak terlalu dalam tanda kutip formal gitu, atau orang-orang yang ingin dikenal sisi artnya atau sisi seninya. Bio yang menginformasikan profesi atau jabatan pengguna akun dengan pendeskripsian tambahan seperti sikap, sifat, karakter atau pemikiran pengguna akun. Contohnya Deva Mahendra, dari bionya sebetulnya cuman menjelaskan profesi, tapi ada embel-embel lain nih. Who doesn't mind stepping out of comfort zone when no one else is willing? Seorang entrepreneur yang nggak apa-apa untuk keluar dari zona nyaman ketika orang lain mau. Nah, itu ada sikap di situ yang dinyatakan, dan kalau kita baca terkesan lebih menarik atau lebih hidup daripada sekedar tipe 1 ya, yang cuma ngasih dalam tanda kutip judulnya aja gitu. Tipe yang lain kita lanjut. Nah, ini tipe saya, akun pribadi saya. Saya suka tipe 3, yaitu yang memuat beberapa persona supaya audiens bisa punya gambaran saya ini apa aja gitu. Tujuan saya memilih tipe 3 atau persona gitu yang banyak gitu adalah supaya saya bisa menemukan orang-orang yang punya kesamaan sama saya lebih banyak. Kalau tadi kan kayak Deva misalnya gitu. Ya aktor gitu ya. Kebetulan memang dia aktor, cuman kalau misalnya profesi yang lain mungkin akan menemukan audiens yang lebih sedikit kesamanya karena cuma ditaruh satu aja gitu. Nah, kalau konteks aktor mungkin karena ada popularitas ya, tapi kalau dari segi yang lain pasti lebih sedikit. Makanya saya munculkan di bio itu agak sedikit lebih banyak informasinya. Yang pertama, saya memunculkan informasi saya adalah pendiri Capitulus. Saya menggunakan akun medsos ini memang juga untuk bisnis, juga untuk kerjaan. Makanya saya pajang. Kedua, saya memajang akun anak-anak saya. Di sini saya memperkenalkan bahwa saya adalah seorang ayah 2 anak. Saya ingin punya audiens yang juga berkeluarga, yang juga punya anak-anak. Lalu yang selanjutnya, saya menaruh hashtag You'll Never Walk Alone di bawah, itu supaya saya bisa bertemu sama teman-teman yang sama-sama suka bola, khususnya yang sama-sama suka Liverpool. Nah, itu banyak tuh. Nah, biasanya keuntungan kita punya persona suka bola, ya. Kan bola tuh suka ada tiap minggu, apalagi kalau ada Liga Champion tuh ada Selasa, Rabu, full. Belum nanti Piala Dunia. Kalau Liverpool kalah atau menang itu pasti saya suka di-mention. Atau enggak saya suka dicolek lah gitu, di chat. Nah, itu enak gitu, ada interaksi, menemukan audiens yang punya kesamaan, yang disuka, sama-sama suka bola, sama-sama bapak-bapak, sama-sama orang tua, dan sama-sama suka puitis atau suka puisi gitu. Karena di situ saya juga memajang atau memperkenalkan diri saya sebagai penyair ya, poet. Tipe jargon, bio menggunakan jargon atau slogan tertentu untuk menggambarkan persona pengguna akun. Nah, kalau kita lihat dari contoh akunnya Bapak Ganjar Pranowo, sebetulnya jelas ya di situ dia menjelaskan bahwa dia adalah seorang gubernur, tapi dikemas dalam bentuk
quotes sehingga itu terdengar lebih lebih smooth kali ya bahasa Inggris. Smooth padanan katanya lebih gimana gitu. Dan dari sisi akun juga di setnya akun personal, jadi terkesan memang sangat merakyat ya. Lanjut, baru. Tipe yang kelima adalah tipe kutipan. Nah, ini banyak sekali, saya sampai nggak perlu ngasih contohnya, karena pasti teman-teman udah tahu. Gitu. Yaitu bio yang menggunakan kutipan dari orang lain untuk menggambarkan diri. Biasanya mengutip ayat kitab suci, atau quotes dari ilmuwan, seniman, atau tokoh terkenal. Nah, kadang-kadang ada orang yang mengutipnya tanpa menaruh kredit. Gitu. Nah, itu juga menjadi suatu masalah sih sebetulnya gitu. Sesuatu yang tidak perlu. Ketika kita menaruh kalimat milik orang lain, misalnya kita ambil dari buku, pastikan kita menaruh juga sumbernya gitu, atau namanya. Kecuali umum sekali ya, udah umum sekali sampai kita bingung ini siapa sebetulnya orang pertama yang ngomong gitu. Nah, itu nggak apa-apa sih. Lalu ada yang keenam, tipe promosi, bio yang hanya memuat hal-hal yang bersifat promosi. Kalau kita lihat nih contohnya akun Ernest Prakasa, dari bionya ya ada sih keterangan kategori bahwa dia adalah komedian, tapi bawahnya itu promosi semua. Cek Toko Sebelah 2 tayang di bioskop 22 Desember. Terus promosi juga perusahaannya, Corp. Terus ada kontak personnya juga gitu. Terus ada link gitu. Udah promosi aja, udah kerjanya. Nah, ini sebetulnya orang-orang yang tipenya 6 itu sudah sadar betul bahwa dirinya sudah dikenal oleh orang banyak. Gitu. Jadi nggak perlu lagi tuh ngasih gambaran siapa. Gitu. Nah, ini kebanyakan selebriti, public figure seperti ini. Gitu. Tapi kalau kita yang belum dikenal, nggak terkenal, sebaiknya tidak menggunakan tipe ini. Toh kalau misalnya mau mempromosikan sesuatu, tapi kita nggak dikenal juga kan kita nggak dapat trust. Gitu. Jadi ini tipe 6, tipe promosi tidak dianjurkan untuk teman-teman yang memang akunnya bukan selebgram gitu yang follower jutaan nih kayak Mas Ernest ini udah 2 juta. Dia yakin betul bahwa tanpa harus memberi gambaran dirinya siapa, orang udah tahu dia siapa. Dan sebetulnya dari segi kategori juga udah jelas ya bahwa dia adalah seorang komedian. Menurut dia itu cukup, jadi nggak perlu lagi embel-embel di bawahnya, mendingan langsung promosi. Gitu. Salah satu keuntungan bio juga teman-teman, kita bisa menaruh link. Kita nggak bisa naruh link di caption. Kalau di bio, link bisa diklik. Gitu. Nah, ini salah satu keuntungannya memang. Hashtag juga bisa diklik. Jadi nggak heran kalau banyak teman-teman yang memfungsikan bio untuk promosi. Dan ya nggak apa-apa juga. Yang ketujuh adalah jenaka, bio yang dengan sengaja memuat keterangan-keterangan tidak serius untuk tujuan komedi. Contohnya bintang Emon, sudah pasti dia bukan seorang fitness trainer, tapi dia buat seperti itu bionya, dan itu memang untuk tujuan komedi saja. Biasanya seperti ini pelawak-pelawak atau orang-orang yang memang menggunakan media sosial bukan untuk kebutuhan bisnis gitu ya. Cuman buat seru-seruan, cuman buat teman-teman aja, silaturahmi sama teman-teman dan lain sebagainya. Lalu tipe 8 adalah jomblo, bio yang dirangkai sedemikian rupa hanya untuk kebutuhan pencarian pasangan atau jodoh. Ada di sini yang bionya seperti itu. Biasanya bio ini ada di Tinder, ada di Bumble. Nah, ini saya nggak kasih contohnya karena nggak ada di HP saya, jadi saya nggak bisa cari bionya. Oke, lanjut. Nah, ini tipenya cocoknya di mana, teman-teman? Nah, kalau profesi cocoknya ya, jadinya Facebook, Instagram, lengkap. Kalau profesi deskriptif, cocok di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, di LinkedIn kurang cocok ya. Terus ada persona, itu cocoknya di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Jargon cocoknya di Instagram, Twitter, TikTok. Ini kurang lebih seperti ini. Yang jelas nih ya teman-teman, jangan sampai bio yang cocok di Tinder kita pakai di platform lain. Sudah. Yes, nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuman saya sayang aja gitu. Karena Instagram, Twitter itu sangat-sangat berguna untuk
untuk hal lain dari sekedar cari jodoh, dan sebetulnya kita bisa mencari jodoh dengan persona yang tetap profesi gitu. Aneh aja menurut saya kalau misalnya bionya benar-benar membahas sesuatu yang sifatnya romance sekali gitu di bio. Ini pendapat saya. Tapi ini menurut saya tipe-tipenya cocoknya di mana seperti ini. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat medsosnya. Kira-kira bionya teman-teman ini sekarang lagi ada di atau lagi pakai tipe yang mana? Apakah pakai tipe profesi? Saya rasa paling banyak adalah tipe profesi ya. Atau mungkin bisa juga tipe kutipan. Nah, atau jangan-jangan bionya kosong ya, jangan sampai. Lanjut. Nah, ini ciri-ciri bio yang bagus. Yang pertama adalah mengalamatkan persona diri atau akun. Jadi tidak membahas sesuatu yang lain selain persona. Yang kedua, sesuai dengan karakter platform. Nah, itu tadi yang tadi saya bahas. Ketiga adalah jelas dan lugas. Lalu diketik dengan baik dan benar. Nah, ini saya sering menemukan akun-akun yang bahkan akun apa ya? Kemarin saya sempat webinar di Pertamina. Nah, itu bionya boleh dicek deh, sebenarnya ada ketikan yang salah atau penempatan tanda titik dua yang kurang pas gitu. Nah, itu secara kalau saya pribadi ya, saya melihat kalau misalnya ketikan yang salah atau tipe atau ejaan yang salah gitu, itu secara visual pun tidak indah gitu. Walaupun sebetulnya itu akan sulit aja untuk dipahami ya. Maksudnya ejaan yang salah, tulisan yang salah, atau kurang tepat, atau ketikan yang disingkat misalnya, itu akan menyulitkan orang untuk memahami lebih cepat. Tapi di sisi lain dari segi visual, karena kita kan melihat ya, selain kalau kita ingin membaca sesuatu, kita akan melihat. Nah, secara tampilan visual, ketikan yang dalam tanda kutip jelek, ya membuat visualnya jelek. Gak belibet ya sejelas-jelasnya, mohon maaf. Lalu berwarna dengan emoji dan tagar. Mungkin bisa dicek kembali itu tadi, kenapa bio saya banyak ornamen-ornamen emojinya, karena terlihat lebih berwarna. Semakin berwarna, biasanya semakin menarik perhatiannya. Lalu ada menginformasikan yang perlu diinformasikan. Nah, kalau aku pribadi, atau saya pribadi, saya merasa perlu untuk menginformasikan arah hubung atau kontak. Makanya saya cantumkan nomor WhatsApp. Yang pertama nomor WhatsApp jasa rangkai kata-kata tulis untuk pemesanan, dan yang kedua adalah nomor WhatsApp manajer saya pribadi untuk kebutuhan promo berbayar atau endorse ya. Karena seringkali orang-orang kalau mau nawarin endorse tuh di DM, dan itu repot banget gitu. Karena buat apa ya saya punya manajer kalau misalnya hubunginya tetap saya gitu. Nah, akhirnya saya taruh arah hubung manajer saya. Begitu juga nomor WhatsApp tapi tulis, karena banyak juga orang yang ordernya tuh langsung saya gitu. Dan itu repot sekali gitu. Makanya saya pajang. Itu suatu informasi yang menurut saya perlu untuk saya informasikan. Nah, begitu juga teman-teman. Kira-kira perlu nggak memuat narah hubung misalnya nomor tertentu di bio atau enggak? Nggak apa-apa. Ya, intinya itu sesuatu yang kita tahu bahwa ini perlu nih ada di bio. Dan yang terakhir adalah sedap dibaca. Ini tidak bisa dipisahkan dengan ketikan yang baik dan benar. Di sisi lain, kalau misalnya mau menggunakan tipe kayak deskriptif atau jargon atau itu menggunakan teknik seperti rule of three misalnya. Aku sempat ngecek bionya udah juga kalau nggak salah pakai rule of three. Itu sedap, lebih indah dibaca. Lanjut. Nah, ini ya. Jangan gunakan bio seperti ini. Ada nggak nih? Saya harap teman-teman satu pena nih tidak ada bionya yang ini nih. Saya harap sekali nih tidak ada yang menggunakan bio hello stalker. Apalagi nih fallback DM mendekatkan Jasmine. Apalagi yang keempat, kamu nanya, jangan ya teman-teman. Ini sesuatu yang tidak menarik.
contoh-contoh lagi ada, boleh nggak? Silakan di-share di chat. Kira-kira bio-bio apa lagi yang sangat-sangat biasa banget atau remaja banget atau alay. Saya kurang lebih menemukan ya 3 ya. Banyak ya, fallback dong guys gitu. Wah itu jangan sampai teman-teman yang ada di sini punya bio seperti ini. Saya rasa tidak mungkin. Silakan di-share kalau misalnya ada gambaran-gambaran bio yang jangan sampai ada. Gitu. Lanjut. Oke. Sampai di sini saya harap teman-teman sudah memahami ya cara merangkai bio. Nah nanti ada tuh kita belajar teknik-tekniknya. Nah ini juga bisa berguna buat merangkai bio nanti. Tapi kurang lebih teman-teman punya gambaran gitu. Bio itu fungsinya apa, definisinya apa, kenapa di bio itu harus berkaitan sama persona, dan persona itu apa tadi, ada profesi, ada status, ada domisili, ada sifat, ada minat, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke takarir atau caption. Jadi, sederhananya, caption adalah kata-kata singkat sesuai dengan ketersediaan karakter. Kayak masing-masing platform kan ketersediaan karakter untuk caption ini atau takarir ini kan beda-beda. Instagram kalau tidak salah menyediakan karakter berapa kata ya? Lupa lagi. Lupa. Tapi pasti ada mentoknya kan ya. Nah, Twitter lebih sedikit. Intinya kata-kata singkat itu caption untuk mendukung, garis bawahi mendukung, menegaskan dan memperjelas maksud dari suatu konten. Konten yang dimaksud itu bisa foto atau video. Kalau kita bicara konteks media sosial, kalau kita bicara konteks Instagram, LinkedIn, Facebook, nah caption itu sifatnya pendukung untuk memudahkan audiens memahami konteks suatu konten, untuk membantu audiens mencerna pesan dari suatu konten, untuk menginformasikan hal-hal yang tidak tersampaikan pada konten disampaikan di caption, untuk memberi gambaran tentang gaya berbahasa teman-teman itu seperti apa dari caption ini. Kalau misalnya konten yang nggak melulu video atau bahkan videonya jarang, dari caption lah teman-teman bisa memberi gambaran gaya tutur teman-teman seperti apa. Untuk memancing interaksi itu juga caption. Nah, supaya orang komen, supaya orang DM, dan untuk mengajak audiens memberi respon atau bertindak sesuai keinginan. Nah, ini biasanya kebutuhannya copywriting atau fungsinya buat berbisnis atau buat berjualan. Untuk menyuguhkan hiburan selain pada konten. Ada banyak akun-akun yang captionnya sangat menghibur, bikin ketawa, bikin terenyuh, bikin terharu, atau memberi kesan konten tersebut diunggah dengan lengkap. Kalau misalnya foto atau video atau konten, ada captionnya selesai sudah, lengkap sudah, nggak ada yang janggal gitu. Rasanya seperti itu teman-teman. Itu rasanya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya upload foto nggak ada captionnya. Kayak nggak apa-apa juga kalau kita nikah nggak ada foto pre-weddingnya, nggak apa-apa gitu. Tapi rasanya lengkap sudah kalau nikah ada foto pre-wedding gitu ya. Begitu juga caption. Semoga analoginya tepat ya. Lanjut. Dan ini adalah tahap-tahap merangkai takarir. Menurut saya tahap pertama adalah untuk kita merangkai caption adalah untuk memahami pesannya dulu dan tujuan yang terkandung pada konten yang ingin didukung. Kita pahami dulu nih, kira-kira foto ini punya pesan apa? Foto ini tujuannya apa? Nah, biasanya dari foto itu atau dari video itu kan ada unsur-unsurnya tuh. Nah, kita bisa memilih kira-kira dari mana di foto itu yang bisa kita jadikan caption. Terus kita rumuskan angle, aspek mana yang paling menarik, paling berdampak, atau paling penting untuk kita bahas di caption. Lalu kalau misalnya ada arahan untuk memposting, misalnya ini dari brand atau dari tim, nah kita pahami arahan yang diberikan. Ini tahap pertamanya seperti itu.
Lalu tahap kedua adalah mulai merangkai, mengetik sampai selesai. Nah, kebanyakan orang mengetik caption atau menyiapkan caption, udah langsung edit. Itu saya tidak menyarankan hal tersebut. Saran saya adalah baiknya kalau mau ngetik caption diselesain dulu. Supaya bisa masuk ke tahap ketiga, yaitu baca kembali. Apakah semua poin yang kita ingin sampaikan itu sudah ada tersampaikan di caption yang kita udah rangkai? Apakah ada salah pengetikan? Kita cek dulu. Baru setelah itu kita meriasnya, mengotak-ngatiknya, menambah atau mengurangi gitu. Kalau misalnya, ini nggak perlu nih. Biasanya yang paling perlu dilakukan adalah mengurangi, karena sebaik-baiknya caption adalah yang ringkas, lugas. Terus kita memolesnya dengan teknik-teknik merangkai kata. Nanti kita akan bahas teknik-teknik merangkai kata seperti apa. Lalu membaca lagi, mengujinya apakah sudah enak dibaca. Kalau aku pribadi, ritualnya adalah menuturkan, mengucapkan. Jadi aku baca pakai mulut supaya aku bisa mendengar enak nggak ya ini dibaca. Boleh juga tanya orang lain, ini bagus nggak gitu. Baru setelah itu kita post, kita unggah, kita perhatikan respons yang masuk seperti apa, kita analisis dan kita evaluasi. Ini adalah tahap-tahap merangkai caption. Terkesan kayaknya rumit ya, sebenarnya gampang kok. Kita memahami gitu. Oke, ketik, tetap boleh di HP. Kalau teman-teman yang yang agak lebih serius bisa ketik di laptop. Kalau saya pribadi kadang-kadang lebih nyaman ngetiknya langsung di laptop ya. Baru baca lagi, oh ini oke, ini kurang nih, tambahin. Seperti itulah gitu. Cuma kalau dibuat seperti ini kan seolah-olah ada 4 tahap gitu. Sebetulnya cuma tinggal tak gitu. Lanjut. Tips merangkai karir, pastikan caption nyambung sama konten. Kecuali untuk kebutuhan melucu. Mungkin teman-teman sering melihat ada orang posting foto, captionnya resep makanan, gitu. Itu untuk kebutuhan melucu, nggak nyambung. Tapi biar lucu-lucuan aja gitu, absurd-absurdan aja. Gitu. Tapi kalau fotonya konsepnya serius, kalau fotonya konsepnya memang ada pesan yang ingin disampaikan, harus nyambung. Misalnya ingin membahas tentang anak, misalnya. Nah di foto sebetulnya nggak di foto misalnya lagi apa ya, lagi bareng sama anak. Nah pastikan angle yang mau kita ambil itu ada di foto itu. Kita bisa bahas dulu, misalnya kalau lagi jalan sama anak sore-sore ya kita jelaskan itu di sore-sore nyambung. Jangan di fotonya sore kita ngebahasnya misalnya malam hari, itu kan nggak nyambung. Atau misalnya captionnya foto selfie aja gitu, tapi captionnya fotonya foto selfie, misalnya lagi santai di rumah, tapi captionnya sangat-sangat serius, gitu. Itu nggak nyambung. Jadi pastikan kita mendukung sesuatu yang tepat. Jangan sampai caption seolah-olah ingin berdiri sendiri, tidak mendukung kontennya. Itu fungsi nyambungnya. Karena balik lagi, fungsi caption adalah mendukung konten, mendukung foto, mendukung video, mendukung kontennya. Jadi kalau captionnya seolah-olah ingin tampil sendiri, maka itu caption yang salah. Lalu yang kedua adalah hindari pengulangan informasi yang tidak perlu. Misalnya teman-teman mau posting poster nih, kelas, tanggal 25 November 2022. Udah ada di posternya, di gambarnya gitu. Nah di captionnya teman-teman nggak perlu bilang lagi. Jangan lupa tanggal 25 November itu boros gitu, karena sudah ada. Kalau misalnya ingin menegaskan sesuatu, repetisi gitu, pastikan itu memang penting sekali gitu. Walaupun sebetulnya netizen Indonesia banyak sekali yang begitu ya, yang udah jelas-jelas dikasih tahu tanggal berapa, masih nanya ini acaranya di mana, kapan gitu. Tapi inilah caption yang benar, yaitu caption yang tidak mengulang hal-hal yang tidak perlu, tidak mengulang sesuatu yang sudah disampaikan di konten. Biasanya nih berhubungan sama informasi atau keterangan kayak tanggal, hari, waktu, sesuatu yang sifatnya informasi, event, biasanya event-event seperti itu.
kalau udah dibahas di konten, jangan lagi diulang di caption. Kita bahas angle yang beda. Atau apa ya? Kalau udah dibahas secara, apalagi kalau misalnya kontennya misalnya video udah diucapkan nih sama si 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 orang di dalam video, udah kita nggak usah ulang lagi. Kita kuatkan aja, kita tegaskan aja, kita tebelin aja. Lanjut, gunakan bahasa yang baik dan benar, juga beri perhatian pada bahasa audiens. Jangan sampai bahasa yang kita sampaikan itu berbeda atau bertabrakan sama bagaimana audiens berbahasa. Lalu maksimalkan dengan emoji dan tagar. Sama seperti bio tadi ya teman-teman. Emoji atau tagar itu kan punya warna tersendiri. Tagar juga bagaimana kita bisa merangkum caption tersebut menjadi suatu tagline atau menjadi suatu slogan sehingga itu bisa menjadi mudah dicari. Lalu optimalkan dengan teknik-teknik merangkai kata atau copywriting. Nanti kita akan bahas teknik-tekniknya, lalu selipkan pertanyaan juga untuk memancing reaksi. Misalnya bisa, gampangnya adalah ada kata-kata apa kabar, bagaimana harimu, atau di akhir bisa nanya kira-kira pendapatnya audiens, follower seperti apa, dari pembahasan yang kita bahas, dari pesan yang di kontennya, gitu. Fungsinya untuk memancing reaksi. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke teknik merangkai kata di media sosial. Nah, ini adalah 5 yang menurut saya wajib untuk bukan dikuasai sih, tapi dipelajari terus-menerus. Karena saya pribadi pun juga masih belajar untuk benar-benar memahami rima, majas, struktur 3 rangkai atau rule of 3, terus storytelling, dan humor. Ini menurut saya kalau kita bisa terus belajar 5 teknik ini, aman. Udah langsung mantap lah. Copywriting, bikin caption, pokoknya segala bentuk kepenulisan itu udah enak. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Mulai dari rima. Lanjut. Rima adalah teknik merangkai kata yang dilakukan dengan menggunakan pengulangan bunyi yang sama untuk menambah daya tarik dan memberi unsur keindahan pada tulisan. Berdasarkan suku kata, berdasarkan bunyi. Sebenarnya ada macam-macam lagi berdasarkan ini, tapi kita bahas dari 2 aja. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa, kalau secara umum ya, orang taunya berdasarkan suku kata di akhir, itu rima. Gitu. Buah, apa ya, ikan hiu, layang-layang, I love you, sayang. Coba. Di akhir, tapi sebetulnya rima itu ada yang di awal, ada yang di tengah, dan kesemuanya adalah keindahan dari merangkai kata. Dan ini ada di copywriting, dan ini ada di bahasa Indonesia, pelajaran Indonesia. Pasti teman-teman ingat dulu mungkin waktu SD atau SMP. Tapi ternyata setelah kita mengenal dunia pekerjaan, dunia media sosial, ini kembali menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari kembali. Lanjut. Yang pertama ada rima awal. Jadi rima itu bukan hanya di akhir, tapi ada juga di awal. Pengulangan bunyi berdasarkan letak kata atau suku kata pada awal baris atau kalimat. Contohnya, sejak dia pergi, semua kelihatan berbeda. Sejak patah ini, tidak ada yang sama. Nah, rimanya ada di awal, yang saya tebalkan yaitu ada di sejak yang samanya. Atau ada juga rima tengah, pengulangan bunyi. Ada yang ngena nggak nih sama kata-kata sejak ini? Ini saya buat sendiri, kebetulan. Boleh di copy. Kalau misalnya relate, terus diposting. Lanjut rima tengah, pengulangan bunyi berdasarkan letak kata atau suku kata pada tengah baris atau kalimat. Contoh, akhirnya bisa liburan lagi, ceritanya nih caption foto liburan. Akhirnya bisa liburan lagi ke tempat yang menyenangkan ini. Berbagai rasa yang tadinya terpendam dapat tertuang juga. Nah, di tengah, yaitu di kata yang di suku kata yang saya tebelin ada sa, dan ada at, bisa dan rasa, tempat dan dapat. Jadi rimanya ada di tengah. Atau rima yang seperti kita kenal pada umumnya yaitu ada di akhir. Contohnya, setiap aku berkunjung ke kota Bekasi, terlintas bayang ia yang pernah ada di sisi. Wah. Lanjut. Nah, ini berdasarkan bunyi ada rima sempurna.
Seluruh suku akhirnya berbunyi sama. Renang, senang. Ada juga tak sempurna. Sebagian suku kata terakhir berbunyi sama. Nah, ada bedaannya di sak dan ak ya. Terus dari rima mutlak, seluruh kata berima. Apalagi yang bisa kulakukan selain mencintainya? Tentu banyak yang bisa kulakukan, tetapi aku akan tetap mencintai. Seluruh kata. Jadi nggak cuma suku katanya aja, tapi kata secara utuh. Lalu dari rima terbuka, persamaan bunyi yang terdapat pada suku akhir terbuka dengan vokal yang sama. Contohnya grafika, merdeka, rugi, cari. Silakan dicermati bagian-bagian yang saya tebelin ya teman-teman. Itu yang membedakan atau yang menjadi jawabannya. Lanjut, ada lagi rima tertutup. Aliterasi itu menggunakan persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata pada baris yang sama atau baris yang berlainan. Jadi bahagia berarti bersama. Nah, rimanya ada pada huruf pertama itu ya. B, B, B. Bahagia berarti bersama. Seolah-olah tidak ada bahagia yang tak bersama ya. Lalu ada rima asonansi, persamaan bunyi vokal pada kata, kenangan, pegangan. Jadi yang samanya tuh huruf vokalnya aja, E, A, gitu ya. Kenangan, pegangan. Perkutut, beruntut, itu asonansi. Nah, disonansi persamaan bunyi pada huruf konsonan, kebalikannya ya. Pulang, paling. Jadi rima ternyata banyak ya teman-teman, yang nggak cuman suku kata di akhir sama gitu ya. Nah, ini adalah bentuk bagaimana kita bisa membuat caption kita menjadi lebih menarik atau terlihat lebih indah untuk dibaca dari caption biasa aja. Lanjut. Selanjutnya ada majas. Kurang lebih tadi mirip-mirip ya sama asonansi. Kayak yang di awal tuh, rima awal itu mirip sama anafora ya yang di awal, mirip juga. Ini adalah teknik merangkai kata dengan menggunakan gaya bahasa kiasan sehingga dapat membuat tulisan lebih menarik dan persuasif serta efektif merangsang sisi emosional pembaca. Ketika kita bikin caption ya, misalnya gitu, kalau kita udah pakai bahasa kiasan, kita akan kayak menyolek sisi emosional pembaca, karena itu bisa membuat pembaca membayangkan, bisa membuat pembaca lebih merasakan dari sekedar kata-kata yang sifatnya bukan kaku ya, yang nggak ada majasnya, yang nggak ada tekniknya, yang nggak ada rimanya, kayak hambar. Nah, ketika kita menyelipkan majas, itu bisa membuat pembaca membayangkan lebih luas, karena manusia kan suka berimajinasi. Manusia tuh suka memvisualisasi. Nah, majas adalah bagaimana kita membantu audiens membaca untuk memvisualisasikan apa yang kita sampaikan, untuk mengimajinasikan apa yang pesan yang terkandung di dalam konten yang kita posting atau caption yang kita buat. Nah, ini sebenarnya majas kan ada banyak banget teman-teman. Nah, ini saya ambil kurang lebih 7 yang kece ya lah. Kece sering digunakan di copywriting. Yang pertama adalah simile, terus ada personifikasi, ada metafora, hiperbola, onomatope. Itu onomatope itu nanti di next ada kan ya pengertiannya ya. Nah, ya. Simile membandingkan dua hal yang secara hakiki berbeda tetapi dianggap mengandung segi serupa, dinyatakan secara eksplisit dengan kata konjungsi seperti layaknya seumpama bagaikan bak atau kaya. Atau yang tidak baku tuh kek, kebanyakan orang pakai kayak mana gitu ya. Kayak saya suka sekali tuh memvariasikan kata kaya dengan kayak tidak baku. Contohnya adalah matamu seperti jurang, tetapi ke dalamnya aku akan rela bercanda-canda. Waduh, majas sipile ya. Membandingkan matamu seperti jurang. Personifikasi memanusiakan benda mati seolah-olah jadi bernyawa ya teman-teman. Kayak pagi menyapa. Menyapa kan sesuatu yang sifatnya dilakukan oleh manusia ya. Kalau kita akan menyapa.
secara umum pagi itu nggak mungkin menyapa, tapi ini adalah majas, ini adalah hiasan, jadi kita buat pagi seolah-olah bisa menyapa. Pagi menyapa, tetapi sekali lagi kutemukan hari yang sama, hari tanpa seperti itu ya. Lalu ada metafora, ini adalah majas yang juga favorit sekali digunakan dalam copywriting, menjelaskan suatu konsep dengan konsep lainnya berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contoh, membaca konsep satu dan kunci konsep dua. Konsep yang berbeda tapi punya persamaannya. Lanjut. Hiperbola, saya rasa hiperbola pasti sudah tahu ya, membesar-besarkan, melebih-lebihkan, memperhebat atau meningkatkan kesan dan pengaruh. 1000 tahun pun akan kutunggu. Padahal belum tentu 1000 tahun masih hidup ya. Tapi itu gaya bahasa dan itu sah-sah saja. Pokoknya kalau udah majas, sah-sah saja. Lalu ada onomatope, kata yang terdengar seperti yang dimaksud. Dingdong, TikTok, bahasa Indonesia apa ya? Wush, jeger, apapun itu yang sifatnya menggambarkan benda atau bunyi tertentu. Nah, ini sangat-sangat oke juga untuk kita bisa berekspresi, teman-teman, atau menggambar apa ya? Memberi ekspresi, memberi bunyi, memberi nada di dalam caption dengan menggunakan onomatope ini. Nah, ini salah satu majas yang aku sering pakai tekniknya di dalam merangkai caption, supaya audiens bisa merasakan ekspresiku, supaya audiens bisa merasakan kejadiannya gitu, benar-benar bisa lebih memvisualisasikan lagi kejadiannya. Ini salah satu majas yang sering aku pakai di dalam merangkai kata, onomatope, yang sifatnya tidak baku biasanya. Lalu ada aliterasi, majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Mulai mencoba kembali mencari malaikat yang mungkin kan mengobati. Nah, ini M, M-nya banyak ya teman-teman. Kata-kata yang dimulai dari huruf M. Lalu ada majas lagi, erotesis, menggunakan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tetapi untuk menegaskan. Tahukah kamu betapa berharganya kamu bagi ibu? Ini sering digunakan juga di copywriting, di caption juga punya manfaat yang oke untuk memancing reaksi atau komen, engagement, audience lebih banyak pakai erotesis. Kalau di copywriting tuh pengen liburan ke Eropa gratis, nginep di hotel bintang bintang 5 gitu ya. Itu pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan sebetulnya. Itu sudah pasti pengen, tapi itu terkesan indah ya karena majas ya. Lanjut. Oke, tadi udah rima, terus ada majas, dan yang selanjutnya adalah struktur 3 rangkai. Teknik yang mengandung prinsip di mana hal-hal dalam konteks ini tulisannya yang datang secara bertiga sejatinya lebih menarik, lebih lucu, dan lebih efektif dari angka lainnya. Nah, ini rule of 3 juga ada di dalam teknik stand up comedy, teman-teman. Jadi, 1 dan 2-nya adalah setup, dan yang ketiganya adalah punchline. 1 dan 2-nya adalah bagaimana kita membangun asumsi, lalu yang ketiganya adalah punchline-nya, kita mematahkan asumsi. Kalau di stand up comedy. Tapi kalau di copywriting, kalau di teknik penulisan merangkai kata, teknik merangkai kata ya, rule of 3 adalah sesuatu yang sifatnya 3 aja gitu. Kayak tagline-nya Nike, just do it, itu rule of 3. Karena 3. Atau mungkin teman-teman sering lihat di bio atau di caption, koma, titik. Itu rule of 3. Ini apa ya? Ini karena manusia ada gagasan bahwa manusia itu sifatnya membentuk pola, dan 3 adalah angka terkecil bagi manusia untuk mengingat pola, teman-teman. Nah, rule of 3 ini sangat bagus banget untuk digunakan di dalam caption, di bio mungkin juga kalau misalnya mau deskriptif, dan berbagai macam kebutuhan copywriting ya, teman-teman. Karena ini mudah diingat, ngena, pokoknya lebih menarik aja rasanya.
Pasti teman-teman bisa membedakan. Bahkan nih ya teman-teman, kalau kita menyebutkan nomor HP kita, gitu, nomor lu berapa sih? Kita menyebutnya biasanya dengan menggunakan teknik struktur 3 rangkai. Kayak contoh saya ya, 081, misalnya, 0811 3366 4455, gitu. Bisa gitu ya, menggunakan rule of three. 0811 3344 5566. 0811 1 3344 2 5566. Ada nggak yang orang menyebutkan nomor teleponnya tidak menggunakan rule of three? Saya rasa kebanyakan rule of three deh. Ada 3 poin, pasti dibagi menjadi 3. Karena itu membuat kita lebih mudah mengingat, membuat orang lebih mudah mencerna, kelihatannya lebih nyampe kalau kita nyampainya pakai struktur 3 rangkai. Coba nih teman-teman sebutkan nomor HP teman-teman sekarang gitu, pasti secara nggak langsung itu strukturnya 3 rangkai. Audiens cenderung lebih tertarik mengonsumsi informasi yang ditulis dalam 3 rangkai. Manusia memproses informasi melalui pengenangan pola. Angka 3 merupakan jumlah paling kecil yang diperlukan manusia untuk membuat pola bagi frasa yang mudah diingat. Dan manusia telah terprogram pada merespons secara positif pada pola yang berjumlah 3. Ini rule of three. Lanjut. Oke, ya benar ada contohnya. Yang pertama adalah caption, ya kekecilan ya, mohon maaf. Mungkin teman-teman boleh maju sedikit kepalanya. Yang pertama adalah contoh 1, ada dari captionnya Ivan Lani. Lain ladang, lain belalang, 1. Lain lubuk, lain ikannya, 2. Lain bahasa, lain penulisannya, 3. Nah, itu rule of three, teman-teman. Pasti lebih menarik. Terus ada caption saya juga, semua yang ceria, semua yang banyak tawa, selalu mengandung ada kamunya. Andai ada kamunya, 3. Atau caption dari influencer yang cukup terkenal, sharing tentang finansial, Jonathan N. Dia memulai captionnya dengan rule of three, yaitu pengulangan kata bocor. Bocor, bocor, bocor. Bocor, 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 dan bocor saja itu pasti berbeda rasanya, berbeda kedengarannya. Kalau kita bilang kerja dengan kerja, itu juga pasti berbeda. Nah, itu keindahan dari rule of three ini, struktur 3 rangkai. Lanjut, udah ada rima, udah ada majas, udah ada rule of three, ya. Sekarang yang keempat ada storytelling atau penceritaan. Ini sederhananya adalah teknik pengemasan tulisan atau takarir ya dalam konteks ini, dalam bentuk cerita atau bercerita, di mana ada tokoh, tempat, waktu, alur, hingga pesan moral. Nah, dari storytelling biasanya juga salah satu andalan banget kalau kita bikin caption, teman-teman, karena kita bisa membuat pembaca lebih hanyut dalam cerita, karena kan di dalam cerita ada alur. Terus dari sisi reaksi, ada emosional, dari kayak simpati atau empati yang bisa kita rancang ya, atau kita rangsang untuk pembaca gitu. Bisa hanyut, bisa merasakan simpati, atau bahkan empati, sehingga pembaca seolah lupa atau tidak sadar, atau bahkan memaklumi hal-hal yang sifatnya promosi karena udah terlanjur merasa ceritanya tuh enak. Karena udah terlanjur merasa bahwa ceritanya tuh dapat banget, atau relate banget sama diri mereka. Jadi terserah deh mau ada iklannya, mau apapun, ini cerita oke. Nah, itu salah satu kelebihan dari storytelling selain bikin orang ya lebih paham aja gitu. Lebih mudah untuk memproses pesan yang ingin kita sampaikan. Nanti akan dibahas juga kalau nggak salah sama ada sesi sendiri ya soal penceritaan kalau tidak salah. Tapi kurang lebih ini adalah teknik yang wajib teman-teman, yaitu teknik bercerita. Nah, kalau untuk bisa storytelling, kalau saya termasuk orang yang agak sedikit susah di bagian storytelling, jurusnya salah satunya adalah latihan terus, latihan cerita. Lanjut. Terakhir adalah humor, caption yang lucu, kata-kata yang lucu. Pokoknya kalau udah bicara konten, teman-teman, kalau udah ada humornya, kalau udah ada komedinya, laku. Kalau udah ada komedinya, mantep. Kalau udah ada komedinya, udah ada humornya, udah pasti works. Ini adalah teknik merangkai kata yang membuat tulisan memiliki unsur kelucuan atau jenaka. Elemennya ada setup dan ada punchline.
Ini adalah basic standar untuk menulis komedi. Lanjut. Ada yang bilang setup itu bagian tidak lucu dan punchline bagian lucunya. Tapi ini, setup adalah bagian atau kalimat yang mengandung asumsi atau menggiring pikiran pembaca ke dalam praduga yang kita rencanakan. Jadi ceritanya perlu dikemas dengan menarik supaya orang pengen ngikutin gitu ya sampai ke punchline-nya gitu. Jadi emang perlu dikemas dengan menarik. Lalu ceritanya bisa dipercaya. Jadi nggak terlalu mengada-ngada. Terus mudah dibayangkan supaya asumsi yang udah kita rencanakan ini berhasil ya. Terus bikin penasaran akan cerita seperti apa endingnya di akhirnya. Terus kalimat-kalimatnya juga nggak terlalu panjang atau efektif aja atau efisien aja. Baru kita masuk ke punchline, bagian twist atau patahan dari asumsi yang tadinya sudah kita rencanakan. Nah, biasanya punchline ini mengandung perbandingan, pertentangan, sindiran, penegasan, atau kejutan juga bisa. Ini majas juga sebenarnya kurang lebih mereka tuh saling berhubungan antara rima dengan majas, majas dengan humor dan lain sebagainya. Sama sebetulnya. Dalam konteks caption, setup bisa terletak pada fotonya atau videonya. Jadi punchline-nya langsung di caption-nya. Gitu. Nah, ini contoh caption yang lucu. Yang pertama ada Bapak Ridwan Kamil ya. Caption-nya, istri dan ibu mertua mengaku sakit. Meriang, bareng, dan gelisah. Sebelum ke dokter, saya ajak dulu ke toko sepatu. Wanita. Ternyata sembuh. Nggak jadi deh dokternya sehingga menghemat BPJS. Pas bayar-bayar, tiba-tiba saya yang meriang. Nah, itu punchline-nya ada di kok akhirnya Bapak Ridwan Kamil yang meriang. Gitu ya. Sebetulnya ini cukup ketebak ya punchline-nya, tapi karena disampaikan oleh Bapak Gubernur, jadi memang ini jadi lucu aja. Lalu ada caption dari seorang sutradara, fotonya kayak batu gitu, batu, nuansanya mungkin kuno ya, Jawa-Jawa kuno. Terus captionnya, ini kan kita udah berasumsi ya, dari foto ini mungkin captionnya akan apa gitu. Tapi ternyata dipatahkan oleh, buat yang suka ngerasa males setiap mengangkat galon, berhentilah ngeluh. Malu sama nenek moyang kita yang galonnya masih kayak gini. Jadi ternyata di foto itu galon zaman dulu, galon zaman Majapahit. Dan kalau kita tegesin ada kata-katanya juga gitu di tengah galonnya, galon Majapahit. Ini juga lucu, menggambarkan foto yang di capture menjadi lebih dari sisi humor ya. Atau captionnya udah dipananin juga lucu, menggunakan diksi populer. Mungkinkah kata Cepmek masuk KBBI? Kalau kita lihat fotonya, kita udah berasumsi kan, udah mengapa kata ini tidak ada di KBBI? Di asumsi kita kata-kata yang oke dong, kata-kata yang mungkin yang Inggris banget atau apa, gitu. Ternyata dipatahkan oleh captionnya udah yang membahas, mungkinkah kata Cepmek masuk KBBI? Nah, ini termasuk caption yang humor ya, atau menggunakan teknik humor. Mematahkan asumsi audiens, asumsi pembaca yang lihat konten kita, sehingga menimbulkan tawa. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu penulisan wara atau copywriting. Jadi kita belajar mulai dari nyiapin bio, mulai dari habis itu caption, terus teknik-tekniknya 5 tadi, dan kita masuk ke copywriting, sesuatu yang memang berhubungan. Caption juga berkaitan sama copywriting. Oke, lanjut. Copywriting sederhananya itu semua bentuk kata atau rangkaian kata yang digunakan untuk kebutuhan bisnis. Kalau kata Laura Belgray, copywriter, ini adalah salah satu orang yang bisa mendapat penghasilan jutaan dolar ya. Dolar kalau nggak salah lewat nulis caption ya teman-teman. Copywriting is all the words that you use for your business. Apapun. Itu bisa kata-kata yang ada di website kita, itu bisa kata-kata yang ada di caption kita, itu bisa ada kata-kata yang ada di bio kita, dimanapun. Itu disebut copywriting. Menurut si Laura Belgray ini. Apapun.
untuk kebutuhan bisnis, untuk kebutuhan dalam tanda kutip jualan. Nah, dalam konteks kita akun pribadi, kita ada personal branding. Kita dalam tanda kutip menjual diri kita, menjual kelebihan kita. Ini menjadi faktor yang mempengaruhi bisnis juga, personal branding itu. Makanya penting untuk kita menerapkan teknik atau mengerti copywriting, karena secara tidak langsung ketika kita bermedsos atau ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita menjual diri kita atau membentuk atau membangun citra diri kita. Nah, copywriting penting juga untuk citra diri. Lanjut. Nah, ini kalau kita belajar copywriting udah pasti metode AIDA adalah metode yang paling dasar di dalam copywriting. Bagaimana kita memancing perhatian orang dari tulisan kita di awal, makanya penting untuk bisa memaksimalkan kalimat pertama, lalu disusul dengan minat atau interest. Ketika orang itu merasa bahwa dia berminat, lalu mulai keingin, lalu kita arahkan lagi ke action, ke tindakan. Ini udah simpelnya metode copywriting yang diajarkan di mana-mana. Ada attention, interest, desire, lalu action. Ada juga syarat ya. Ketika kita membuat copywriting, khususnya di dalam takarib, yang pertama adalah harus clear atau jelas. Ini 4C ya, 4C. Ini juga umum, metode yang umum. Terus concise, singkat, ringkas, pesan tersampaikan dengan sedikit kata. Itu tadi ya teman-teman, jangan terlalu panjang seolah-olah kita bikin tulisan itu buat diri kita atau ingin kelihatan pintar nulis saja gitu. Tapi pesannya jadi kabur. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Lalu menarik perhatian, itu tadi. Pokoknya simpelnya kalau udah ada kata menarik, kita harus menggunakan teknik. Itu udah dasar sekali. Kalau mau menarik, udah harus ada rima minimal, atau enggak rule of three, atau enggak storytelling, atau enggak humor, atau enggak majas. Udah. Kalau nggak ada 5 itu, menurut saya, tulisan takarir tidak menarik. Kalau nggak ada unsur 5 teknik. Lalu, credible, bisa dipercaya. Ini di copywriting ya, teman-teman. Lanjut. Nah, ini contoh copywriting juga, masalah, situasi ideal, lalu solusi. Duduk terlalu lama bisa membuat badanmu sakit-sakit. Kamu bisa mengatasinya dari kursi kerja. Duduk terlalu lama bisa membuat badanmu sakit-sakit, itu adalah masalahnya. Kamu bisa mengatasinya dari kursi kerja. Situasi ideal. Simak cara-cara berikut ini. Ini copywriting juga, basic juga teman-teman. Tapi menurut saya, kalau bicara copywriting, tipsnya adalah jadilah super spesifik. Ada perbedaan antara kalimat hemat lebih banyak waktu dengan hemat 2 jam per tahun. Itu spesifik. Spesifik pasti bicara tentang angka, pasti bicara tentang ukuran, pasti bicara tentang waktu, itu spesifik. Semakin spesifik, itu semakin copywriting. Lanjut. Nah, ini kata-kata magis. Ini saya dapat dari Pananin sebetulnya. Ada dari ajakan, yuk, mari, ayo, silakan. Itu kata-kata yang ada mengandung yuk, mari, ayo, silakan, itu magis. Unsurnya ajakan. Terus menawarkan kemudahan. Ada kata cepat, praktis, lebih mudah, gampang, nggak pakai ribet. Seringnya kita menemukan iklan yang menggunakan kata-kata itu ya. Atau pendekatan personal dengan menggunakan kata, kalau kita lewati mall-mall, biasanya suka dia panggil kakak, gitu. Itu bagian juga dari copywriting, bagian juga dari marketing. Bosku, nama kita ya. Nama itu adalah salah satu juga bentuk sesuatu yang magis. Saya pernah baca di mana bahwa nama kita adalah bunyi yang paling indah yang kita dengar. Jadi ketika orang memanggil nama kita, itu indah sekali rasanya. Ini magis kalau dipanggil nama. Nah, buat bapak-bapak atau ibu, kalau misalnya pasangannya udah manggil nama lengkap, itu juga magis ya. Selanjutnya ada urgensi. Ini bikin orang jadi buru-buru gitu ya. Biasanya ada kata terbatas, cepetan, buruan, hanya hari ini.
hari ini terakhir, atau keingintahuan. Nah ini rahasianya. Oh, itu udah magis sekali tuh. Kalau udah kata-kata ini rahasianya, seolah-olah ini, wah akhirnya saya kasih tahu ya gitu. Ternyata terungkap. Sangat-sangat copywriting teman-teman. Atau dari sisi keuntungan, menawarkan ada garansi, ada cashback, uang kembali, ada hemat gitu. Kata hemat gitu, atau kata diskon. Nah, buat teman-teman yang misalnya ada kebutuhan untuk ingin bisnis atau jualan melalui medsos teman-teman atau ya dimanapun sih sebetulnya, kata-kata inilah yang perlu ada atau terselip untuk teman-teman menawarkan suatu produk atau menawarkan orang untuk datang ke event dan lain sebagainya. Kalau event biasanya udah pasti ada ajakan ya. Yuk, ayo, ditunggu. Ditunggu masuk ke mana? Urgensi atau kemana teman-teman? Ditunggu. Tapi ya nggak terlalu magis sih sebetulnya. Nah ini kurang lebih magis. Lanjut. Oke, dan ini 6 pertanyaan penting dalam menulis copywriting caption atau takarya. Yang pertama adalah apakah saya mengenal audiens? Yang penting teman-teman, mengenal audiens kita adalah mengenal kebutuhan mereka, mengenal audiens kita adalah mengenal bahasa mereka seperti apa. Nah, semakin kita kenal dengan audiens kita, semakin sampailah caption yang kita rangkai ke mereka. Lalu kedua, apakah caption ini menangkap nada yang tepat? Udah pas belum? Kalau misalnya pengen membuat nuansa yang serius, kira-kira nadanya udah serius belum? Kalau pengen buat nuansa yang lucu, kira-kira nadanya udah lucu belum? Lalu apakah kalimat pertamanya menarik? Ini juga penting. Kalau misalnya banyak yang mau disampaikan di caption, udah pasti penting kalimat pertama. Bikin orang menarik perhatian orang dulu untuk baca sampai selesai. Udah oke belum nih kalimat pertama? Nah, cara curangnya biasanya kalimat pertama itu pertanyaan. Dan pertanyaannya itu juga menarik ya, harus menarik juga. Gitu. Lalu apakah caption ini ringkas? Panjangan nggak sih ini caption? Walaupun sebetulnya caption ada batasnya. Kalau udah bicara copywriting, semakin ringkas semakin copywriting. Lalu apakah caption ini sudah memiliki ajakan untuk bertindak? Terakhir-terakhirnya itu udah ngajak orang untuk register, ngajak orang untuk ngeklik, ngajak orang untuk datang, ngajak orang untuk DM, dan lain sebagainya. Lalu apakah caption ini sudah diuji baca? Udah di proofread ya istilahnya. Dan tips yang terakhir adalah buat jadi tentang mereka. Jangan captionnya tentang si penulisnya. Ini saya termasuk tantangan juga buat saya sebagai seorang penulis atau mungkin teman-teman yang suka menulis. Terkadang kita sering berusaha untuk menampilkan keahlian kita, kelihayan kita di dalam merangkai kata, tapi ini jadi bukan tentang audiens, ini jadi bukan tentang mereka. Dan ini seringkali menjadi kesalahan gitu. Berusaha untuk menampilkan tulisan yang seindah mungkin, tapi orang nggak ngerasa itu buat mereka. Orang cuma ngerasa kita lagi mau show off, kita lagi pengen menampilkan, lagi mau pamer, bisa nulis bagus. Orang nggak dapet pesannya akhirnya. Nah ini tantangan buat kita, buat teman-teman yang pengen menulis copywriting. Tantangannya adalah ya kita belajar untuk bisa menulis buat orang lain. Itu copywriting. Beda sama penulis novel yang penulis cerita misalnya nulis buat diri sendiri, atau penulis puisi gitu. Ini buat orang. Bagaimana bikin orang senang, bagaimana bikin orang tertarik, bagaimana bikin orang merespons. Ini kita mempelajari kata-kata yang magis, kita mempelajari copywriting. Ini gimana? Ini udah oke belum ya? Ini kalimat pertamanya udah oke belum ya? Ini ringkas nggak ya? Gitu. Ringkas itu adalah bentuk perhatian kita kepada pembaca, kepada audiens. Gitu. Bentuk kita menghargai waktu mereka, bentuk kita
menghargai cara mereka memahami tulisan kita. Makanya buat apapun tentang mereka. Sepertinya ini halaman terakhir ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak, Mas. Ya. Dari untuk tadi materi tentang penulisan wara atau copywriting, silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung dituliskan di ruang obrolan. Ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Mas Dari. Saya izin membacakan dulu. Ini ada dari Ibu ICR Yora. Mas Dari, akunnya bisa dapat centang biru itu bagaimana caranya? Oke, kalau di Twitter saya request. Dulu tuh kita masih bisa request ke Twitter ya. Saya request, terus saya menyertakan link bahwa saya adalah seorang penulis. Terus Wikipedia, saya juga sertakan link Wikipedia informasi saya seputar diri saya. Lalu sekitar 2-3 hari kemudian dapat centang. Nah, kalau Instagram, setahu saya itu nggak bisa request. Pokoknya saya bangun-bangun, centang aja gitu. Tapi iya, jadi kayak dapat kado ya. Kok centang nih, saya juga bingung gitu. Tapi saya melihat momen juga, waktu itu momennya adalah lagi rame-ramenya jasa rangkai kata bikin caption, lagi viral tuh waktu itu. Kapitulis sebelum ada kapitulis sih sebetulnya. Jadi kalau Twitter saya request, kalau Instagram saya kayak dikasih gitu ya. Gitu sih. Oke. Selanjutnya ada dari Ibu Firsti Ukti. Contoh bio untuk blogger dan konten kreator yang bagus itu yang seperti apa, Mas Dari? Maksudnya yang cocok tipenya ya? Atau gimana? Kalau tadi kan saya udah jelaskan tuh tipe-tipe bio. Kalau untuk blogger menurut saya profesi deskriptif ya. Karena kan Anda adalah seorang penulis gitu. Berarti Anda harus blogger kan ngetik ya, nulis gitu, bercerita. Berarti bio sedikit banyak memberi gambaran bahwa Anda orang yang bisa bercerita. Maka tipe profesi deskriptif itu salah satu tipe yang pas. Karena di situ Anda ditantang untuk menggambarkan Anda ini profesinya seperti apa, tapi ada sikap, ada atau pemikiran Anda di dalam situ. Kayak contoh, blogger yang jadi ada deskriptifnya. Saya rasa itu adalah salah satu bio yang cocok untuk blogger ya. Ada kalimat. Nah kalau bisa, kalau udah sifatnya penulis ya, saya rasa udah perlu juga menggunakan teknik tuh, minimal rule of three lah, gitu. Atau rima gitu di dalam bio ya. Bahasa iklan di media sosial itu baiknya beda atau bagaimana? Ini bicara platform ya, platform yang berbeda ya, atau gimana? Betul. Di setiap media sosial, jadi media sosialnya beda-beda. Oke. Iya, berarti platform ya? Iya, betul, platform. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa sebetulnya masing-masing platform punya audiens yang berbeda ya, karakteristiknya. Gitu. Kita melihat bahwa misalnya Instagram, audiensnya orang-orangnya lebih fokus kepada visual misalnya. Dan Twitter misalnya orang-orangnya agak sedikit dalam tanda kutip lebih suka berdebat misalnya. Atau Facebook, audiensnya mungkin lebih banyak orang-orang yang agak di atas umurnya misalnya kalau di Indonesia dan lain sebagainya. Nah itu menjadi bahan pertimbangan kita sih untuk kita menyesuaikan bagaimana kita berbahasa. Tapi jangan lupa juga bahwa brand kita ini seperti apa atau diri kita ini seperti apa. Kita ingin menyampaikan sesuatu ini ke siapa. Saya rasa sih itu juga penting ya gitu. Untuk menjadi pertimbangan. Sebenarnya kalau misalnya untuk merangkai iklan, kita perlu mempertimbangkan banyak hal sih. Tapi itu tadi ya, penting untuk kita benar-benar memahami iklan ini cocoknya tuh di mana. Itu satu. Kedua, iklan yang cocok itu seperti apa untuk masing-masing platform. Gitu. Bahasanya seperti apa untuk masing-masing platform. Misalnya kalau di Twitter, mungkin captionnya lebih enak seperti ini, lebih ringkas. Atau di Instagram mungkin seperti ini. Saya rasa memahami karakteristik
platformnya itu tuh udah sama kayak memahami audiensnya sih, gitu. Mudah sih untuk search ya, untuk search karakteristik platform YouTube apa YouTube lagi, Instagram kayak gimana, Twitter kayak gimana, itu Google udah lengkap. Lanjut. Oke, berarti baiknya disesuaikan per platformnya ya Mas ya. Iya, tapi kalau saya pribadi, kalau menurut saya fokus di satu platform adalah salah satu bentuk iklan yang oke. Kalau bicara personal branding, gitu. Kayak kuatnya di mana nih? Gitu. Kalau saya pribadi, kalau usul ya. Oke, selanjutnya ini ada dari Ibu ICR Yora. Mas Zari, penggunaan kata magis itu baiknya berapa banyak dan sering digunakan? Tergantung iklannya tuh apa dulu gitu. Misalnya ingin mengiklankan orang untuk datang ke suatu acara, misalnya. Berarti udah pasti ada kata-kata magis yang dari sisi ajakan. Atau misalnya iklannya ini berhubungan sama duit gitu misalnya. Ya udah pasti kita gunakan kata-kata yang sifatnya menguntungkan gitu. Ini hemat, lebih hemat. Atau ini ada diskon misalnya. Jadi benar-benar harus sesuai sama iklannya itu seperti apa. Tapi kalau misalnya kita ingin menggunakan storytelling, tekniknya storytelling, pakai pendekatan kata-kata magis yang personal ya, dengan bilang kamu, itu membuat seolah pembaca diajak bicara, menjadi teman berbicara. Kamu pernah nggak gini? Aku pernah loh, dan gitu. Kayak kita cerita sama pembaca. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Muhammad Alberto. Penggunaan caption dengan majas sensasional yang digunakan untuk memancing keributan netizen, apakah itu baik untuk bisnis? Tidak dong. Tidak. Karena sebetulnya gini ya, semakin kita bisa memisahkan, ini tantangan sih buat semua. Semakin kita bisa memisahkan mana hal-hal yang sifatnya pribadi ya, sama hal-hal yang sifatnya profesional gitu, ya semakin baik gitu. Nah kalau misalnya kayak ribut-ribut tuh kadang-kadang ada orang cuman senang aja ya, senang aja kan ribut-ribut gitu. Iya kan, pribadi aja sebetulnya itu. Keributan tuh sebenarnya sifatnya tuh private tuh sebetulnya. Orang tuh cuman senang aja bikin ribut. Tapi ya sebaiknya dihindari lah. Itu apa tadi bilangnya majas sensasional? Ya sebaiknya suatu akun gitu ya bisa naik atau apa ya, maju bukan karena sensasi, melainkan karena konsistensi. Secara konsisten ini sedikit ada pertanyaan lagi tentang konsisten dari Pak Bahar. Apakah tulisan di media sosial harus konsisten dengan persona dirinya? Kalau bicara caption ya, caption itu kan sifatnya mendukung gitu. Dan kalau misalnya mendukung konten ya, dan kalau misalnya konten kita adalah konten keseharian kita, konten daily activity kita, maka ya sudah pasti itu harus sesuai sama persona. Gitu. Kecuali ada momen-momen istimewa tertentu yang memang dan itu pun juga tidak keluar dari persona ya. Itu bagaimana kita beradaptasi gitu. Menyesuaikan, misalnya ada momen kedukaan ya pasti teman-teman yang biasanya lucu di situ ya serius gitu. Tapi kalau sifatnya itu medsos pribadi ya, saya rasa itu benar-benar harus sesuai sama persona gitu, jangan keluar sama sekali gitu. Karena bicara terus sesuai sama persona itu bicara konsistensi. Ada orang yang tadinya suka nulis puisi, tapi malu, dipendam. Terus sekalinya dia posting puisi gitu, tadinya belum pernah posting puisi, atau sekalinya dia berbahasa puitis, lalu audiensnya pada protes gitu. Jadi puitis amat loh gitu. Ya wajar gitu, karena nggak konsisten kan. Jadi orang kayak kaget, ini siapa sih? Nah menurut saya, kekonsistenan kita untuk bisa
merangkai kata-kata khususnya caption sesuai dengan persona membuat orang akhirnya mengenali gitu. Orang yang bahkan mungkin tadinya protes atau merasa aneh, lama-kelamaan, oh ternyata dia emang gini toh. Oh ya emang gini ternyata orangnya. Nah itu dibuktikan sama konsistenan gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa caption itu penting untuk membuat orang mengenali gaya kita berbicara, gaya kita bertutur. Gitu sih. Mbak. Selanjutnya ada dari Ibu Siti. Adakah tips untuk akun media sosial yang menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang hukum? Berarti ini bukan akun pribadi ya? Betul. Bukan akun pribadi. Akun komunitas, kurang lebih seperti itu. Kalau saya sih tipsnya pertama harus sering-sering share konten-konten yang berkaitan sama hukum, misalnya kasus-kasus gitu. Itu satu. Yang kedua, sering berinteraksi. Mungkin bisa diawali dengan pada awal-awal ya, konsul ringan gratis gitu, menawarkan ke audiens. Itu bisa, pasti banyak kan orang yang nggak paham hukum, nggak melek hukum, butuh untuk tahu nih sebenarnya apa. Gitu. Nah, kalau dari segi pemilihan bahasa, kayak misalnya ini mau dibuat lebih anak muda atau kekinian, atau dibuat mungkin lebih itu persiapannya mesti persiapan sasaran dulu, kayak target audiens kita tuh mau umur berapa, itu kita yang menentukan. Dari kita merancang itu, baru kita menentukan bahasa kita. Biasanya melihat diri kita aja gitu, oh ya saya masih berjiwa muda nih, gitu, misalnya gitu ya, atau tim-timnya juga seperti itu. Ya, mungkin bahasanya bisa dibuat lebih mudah sedikit gitu, misalnya. Atau ya, oke, ini mau dibuat lebih serius, mau dibuat lebih formal misalnya. Ya sama juga bahasanya mungkin harus lebih formal atau baku. Melihat dulu tujuannya, melihat dulu orang-orang di dalamnya, melihat dulu target marketnya mau seperti apa, baru di situ kan tahu kira-kira bahasanya seperti apa. Itu sih kalau menurut saya yang pertama adalah share konten-konten yang relatable sama hukum. Yang kedua adalah menawarkan sesuatu yang sifatnya interaksi, ya seperti konsultasi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah menyesuaikan bahasa. Kalau usul saya membuat itu menjadi lebih mudah ya, menurut saya. Baik, semoga terjawab pertanyaannya. Selanjutnya dari Ibu Metria Eliza. Bagaimana menciptakan personal branding yang sesuai dengan kita? Karena terkadang kita banyak terjebak mengikuti sesuatu yang viral tetapi bertentangan. Benar-benar persis mengisi persona tadi deh. Kalau boleh kita balik ke halaman persona. Cara menentukan personal branding itu sebetulnya benar-benar kita yang tentuin aja gitu. Kita ingin tampil di mana. Tapi bisa juga kita melihat, oh kalau gue seperti ini, kalau saya seperti ini, orang terlihatnya lebih menarik deh. Orang terlihatnya lebih tertarik deh kepada saya. Itu bisa kembali lagi nggak sih ke halaman persona tadi? Oh, boleh. Ini pertanyaannya adalah bagaimana menentukan personal branding kan? Pokoknya gini, menentukan personal branding atau menentukan persona. Intinya dari sini, dari profesi, ciri-ciri fisik, latar. Ini saya nggak bilang semuanya ya. Ini teman-teman sendiri yang memilih yang mana gitu. Minimal 2, kalau menurut saya. Minimal 2. Profesi, ciri-ciri fisik, latar belakang, suku atau domisili, sifat atau karakter yang unik, status, lajang menikah atau pernah menikah, minat, hobi atau kesukaan, hobinya apa, atau kondisi-kondisi lain yang spesifik, apapun itu. Nah, dari sini, itu berangkatlah personal branding-nya seperti apa. Tapi kalau ini persona adalah bicara bagaimana teman-teman ingin dikenal di akunnya. Di akunnya, gitu. Mengibaratkan bahwa media sosial adalah panggung. Saya nggak bilang teman-teman harus bersandiwara ya media sosial ya. Tolong jangan menganggap seperti itu. Gitu. Tapi
di media sosial teman-teman dalam tanda kutip tampil. Nah, teman-teman nggak mungkin kan memperkenalkan semuanya gitu tentang diri teman-teman. Kayak, oh saya begini. Nah, saya kasih usul 2 aja dari tadi tuh, dari semua itu. 3 lebih oke. Fungsinya apa sih ya? Untuk menemukan orang-orang yang sama dengan teman-teman atau orang-orang yang punya ketertarikan dengan ciri-cirinya teman-teman ini. Gitu. Oh misalnya, oh dia ibu-ibu juga ya, status. Gitu. Tapi ibu-ibu yang seperti apa? Ibu-ibu yang sifatnya seperti apa? Atau ibu-ibu yang kondisi uniknya apa gitu. Nah itu pembedanya gitu. Karena kan kalau kita bicara ibu-ibu, banyak ibu-ibu. Gitu. Tapi yang membedakan nih, ini ibu-ibu mana nih? Oh ibu-ibu dari Minang misalnya. Oh ibu-ibu dari Aceh. Oh saya juga Aceh. Nah, gitu kan. Orang kan follow itu seperti itu gitu, awal-awalnya. Oke, status ibu-ibu. Terus yang kedua adalah latar belakang suku, misalnya Aceh. Nah, yang ketiga apa nih? Ibu-ibu dari Aceh, apalagi satu lagi. Nah, dari situlah keunikannya personanya. Oh, ini personanya. Ibu-ibu dari Aceh yang misalnya suka bagi-bagi duit. Nah, misalnya gitu. Itu ya kan ya. Itu unik banget. Unik ya Nabila. Betul, unik. Unik kan gitu ya. Unik ibu-ibu dari Aceh yang suka bagi-bagi duit gitu. Udah enak. Ketika orang lihat, oh ya ini ibu-ibu dari Aceh yang suka bagi-bagi duit gitu. Atau enggak bapak-bapak dari Manado yang fans berat sama Real Madrid gitu misalnya. Itu persona di akun media sosial. Nah, kalau kita bicara personal branding saya rasa ini beda lagi, panjang lagi, tapi sama kurang lebih gitu fungsinya, arahnya. Karena kan kalau personal branding itu sifatnya bagaimana kita, ya itu profesional ya. Tapi kalau persona, saya rasa itu lebih mengerucut lagi. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Yadi Mulyadi. Apakah bio menentukan postingan di sebuah media sosial? Misalnya ketika di bio tidak dicantumkan misalnya papanya Zahid, tetapi tiba-tiba memposting keluarga. Apakah itu berpengaruh pada jenama yang akan dibangun? Sebetulnya nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya isinya fotonya keluarga terus, itu kayak saya foto sama anak 60% gitu, misalnya 60% dari konten gitu. Boleh sih diperjelas ya, gitu. Banyak kok akun-akun yang benar-benar menunjukkan sisi family, gitu. Kayak a wife and a mom gitu, kayak gitu. Istri dan ibu dari gitu. Banyak gitu. Maka itu harus benar-benar dibuktikan oleh keseharian atau kecintaan mereka menghabiskan waktu bersama anak gitu dari segi kontennya gitu. Nah mungkin dari segi bapak nih, oh saya nggak mau nih dari bio nih saya papanya ini gitu. Mungkin bisa diselipkan sih ya kayak dad gitu. Ayah, bapak, saya rasa aman. Bisa pakai metode rule of three misalnya dari segi satu profesi. Misalnya Bapak Yadi apa nih misalnya profesinya? Bapak Yadi profesinya apa misalnya? Ini contoh aja saya ibaratkan ya. Misalnya mungkin pengajar, karena Bapak Ibu banyak yang pengajar COVID. Misalnya pengajar yang titik-titik, koma, ayah yang titik-titik, koma, dan satu lagi apa, rule of three gitu. Itu saya rasa oke, karena menampilkan 3. Gitu. 1, profesi, 2, status ya, ayah. Terus 3 apa misalnya? Minat misalnya. Baik. Selanjutnya ada dari pertanyaan dari Pak Syafarudin. Apakah harus untuk kita mengetahui karakteristik dan fungsi dari setiap media sosial itu? Mungkin bisa dimulai dari media sosial yang Bapak senang dulu. Menurut saya. Oh, saya senang nih sama Facebook. Nah, itu boleh sih Pak untuk diketahui karakteristiknya seperti apa. Nah, alangkah lebih bagusnya lagi Bapak tahu semua. Saya jujur agak kurang memahami LinkedIn ya. Walaupun ada beberapa orang yang memang LinkedIn banget anaknya gitu. Tapi saya kurang memahami, tapi saya tahu saya ada akun-akun ini. Tapi kalau bicara Twitter, itu saya memahami sekali karakteristiknya.
Saya memahami sekali audiens saya yang ada di situ. Dan beda sama audiens saya yang ada di Instagram tuh beda. Saya platform dua saya yang paling saya suka itu Twitter dan Instagram. Dan saya berusaha untuk maksimal di situ. TikTok saya ada, follower malah mungkin lebih banyak di TikTok daripada Instagram. Tapi saya jarang post karena saya kurang terlalu suka. Mungkin karena saya basicnya adalah penulis ya. Saya lebih suka kalau misalnya ada lebih banyak ruang untuk berkata-kata. TikTok ketersediaan karakter buat captionnya tuh pendek banget kan, gitu. Jadi saya kurang suka gitu. Gitu. Paling kata-katanya saya masukin di video, gitu. Saya rasa mungkin buat Bapak yang tanya apa perlu mengetahui karakteristik, mungkin paling perlu pertama adalah platform yang paling Bapak suka. Oh, kan tak kenal maka tak sayang kan gitu. Mulai dari media sosial yang disuka dulu mungkin Mas Dari ya? Iya, betul. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Royvan. Bagaimana caranya agar postingan kita di media sosial itu banyak disukai, di-like oleh banyak orang? Karena saya selama ini paling banyak hanya puluhan saja. Yang pertama ya pasti harus menarik gitu. Tapi intinya konsisten kalau menurut saya. Nah, biasanya kapannya itu memang misteri ya. Saya posting TikTok, ada teman saya posting TikTok, udah lama banget, konsisten banget, tapi ya yang like dikit, FYP-nya nggak FYP. Nah, saya kemarin baru buat TikTok kurang lebih Februari tahun ini. Februari ya. Tiba-tiba saya FYP di Maret gitu, dan langsung dapat follower 100.000 gitu. Nah itu bicara konten yang sebegitu uniknya mungkin ya kalau menurut saya, atau sebegitu relate. Nah yang pertama kalau menurut saya bagaimana posting banyak yang like, yang pertama adalah harus relevan ya, relevan. Yang kedua update sama sesuatu yang lagi rame gitu. Jadi bukan sesuatu yang udah lewat, udah basi dibahas misalnya. Atau kalau misalnya Bapak hanya post activity tertentu ya bisa dibilang itu adalah sesuatu yang menarik bagi orang-orang terdekat aja. Tapi kalau bagi orang-orang yang tidak begitu kenal Bapak ya kurang tertarik. Makanya Bapak harus bisa mengonten sesuatu ya yang punya kemungkinan disukai oleh orang yang lebih banyak gitu misalnya. Gitu. Kalau misalnya, oh iya saya hari ini habis pulang kerja posting, ya tidak menarik. Mungkin menarik bagi orang-orang yang mungkin mengikuti kehidupan Bapak gitu, misalnya kayak keluarga atau teman-teman gitu. Oh pulang kerja nih dia gitu. Itu kalau orang-orang yang nggak kenal ya memang kurang gitu. Oke. Jadi mencoba untuk membahas sesuatu yang lebih banyak atau mengungkit ya sesuatu yang lebih banyak, yang lebih mungkin disukai oleh lebih banyak orang. Yang selanjutnya adalah konsisten, gitu. Nggak jarang-jarang post gitu. Dan menarik ya, jangan lupa menarik ya. Mau gimana? Kalau orang suka ya harus tertarik dong, harus bikin orang tertarik dong. Nah, caption itu sifatnya mendukung. Jadi mau captionnya benar-benar udah kayak Intan Permata, tapi kalau konten yang didukung kurang oke ya bagaimana? Jadi konten dan takarir atau caption itu saling mendukung untuk membuat konten disukai oleh banyak orang mungkin ya Mas Dari ya? Sejatinya caption itu fungsinya pendukung ya. Jadi dia yang mendukung si kontennya. Gitu. Sejatinya seperti itu. Gitu. Sejatinya caption tidak berdiri sendiri. Gitu. Harusnya sih seperti itu. Oke, kalau gitu silakan Bapak Ibu untuk beristirahat. Pukul 11 kita berkumpul kembali di sini. Selamat siang.